wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian fasal ini satu fasal pada menyatakan syarat sembahyang dan menyatakan bank dan iqamat dan syarat keduanya bank dan iqamat. Nah, ini alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke dalam masalah sembahyang. Jadi kitabut thaharah selesai. Nah, masuk ke dalam kitabus shalah ulang. Jadi kitabut thaharah dulu, hanya kitabus shalah. Nah, sebelum masuk ke dalam sembahyangnya, nah di sini musannif mendatangkan masalah syarat-syarat sembahyang. Syarat itu bahasa Arab, cuma jadi bahasa kita sudah. Nah, syarat itu secara bahasa, syarat itu kan bahasa Arab nih. Nah, jadi berarti punya syarat bahasa Arab, berarti ada lugatannya. Nah, jadi syarat dengan bahasa Arab artinya al-alamat, artinya tanda. Jadi asyartu lugatan al-alamatu. Syarat itu secara bahasa artinya alamat, tanda. Oleh karena itu ada istilah asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu tanda-tanda hari kiamat. Kan berarti kan syarat itu artinya tanda. Tanda. Dintu juga orang sembahyang. Orang sembahyang itu ada tanda-tanda orang sembahyang. Nggih. Nah, di antara syarat-syarat sembahyang di antaranya adalah berudu. Nah, kadang alih kada ciri-ciri orang sembahyang beudu. Jar orang tuha bahari nggih munya hendak mencari minanto atau hendak mencari laki atau hendak mencari bini, itihi orang tuh membasuh siku lah. Membasuh siku itu berarti beudu. Nah, ketahuan ya. Karena punya orang tuh mau berwudu, berarti orang tuh sembahyang. Karena wudu itu syarat sembahyang. Syarat itu secara bahasa tanda. Berarti orang berwudu itu tanda-tanda sembahyang. Masalah inya di dalam rumah kada sembahyang itu tasarah inya berarti kan maakalani orang ngarannya. Si anu tujuh berwudu hari-hari ya. Ujar kuitannya manang sembahyang. Nah, itu lain lagi. Itu mendustai orang di luar. Cuma dahulu orang berwudu itu tanda sembahyang. Ulun bisa bacaan baca ramah. Jadi datang sebelum maghrib. Jadi berwudu di batang sungai. Nggih, tapa imbe lawan orang kakanakan anom. Nggih 20-an ada. Lain kakanakan lain pemuda lah. Jadi tuntung berwudu ulun. Lalu ulun berdoa. Kan doa wudu itu kan sunat menghadap kiblat. Lalu ulun bertakon. Jar ulun ding tatuha kan? Ulun tatuha itu mana kiblat mana? Sekalinya yang mandi di batang sungai yang pemuda ini sekalinya bertakon ke acel-cel. Kiblat mana kiblat? Dalam hati ulun berarti orang ini kada tahu di. Kalau ulun kan wajar kada tahu di kiblat kan hanyar puga ke benua situ. Orang tuh tinggal di situ. Ujar acil aku kada tahu juga. Nah, berdua kada tahu kiblat. Lalu betakon kata tua ke situ jar guru ke sana aja. Nah, berarti dalil orang berdua tuh kayaknya bisa kada suah sembahyang sampai kada tahu arah. Karena kiblat itu termasuk syarat wudu, syarat sembahyang. Menghadap kiblat termasuk syarat sembahyang. Jadi munya kada tahu di kiblat dipertanyakan orang tak. Munya kada pernah membasuh siku di batang sungai atau di rumah perlu dipertanyakan orang itu.
Artinya syarat itu secara lugat artinya alamat. Alamat itu tanda. Ini dulu secara bahasa. Cuma sekalipun secara bahasa, cuma masuk aja pahaman secara agama. Sama itu dulu. Mudahan ulih bini penyembahyang. Mudahan ulih laki penyembahyang. Jangan mengambil kada penyembahyang. Jangan. Ulun ingat banget di antara pasang abah guru inggi ujar sidin mencari minantu atau mencari laki atau masuknya cari bini. Dua aja jasiden paling kurang. Munya hendak lebih pada itu silahkan. Satu, orang itu sembahyang. Yang kedua, ketujuh hadir ke majelis ilmu. Itu tak. Hendak mencari nang bungas, hendak mencari nang sugi, hendak itu tuh terserah aja lagi tak. Punya cari dulu nang itu nah. Sembahyang lawan ketujuh ke majelis ilmu. Nah itu tuh langkar tak. Jadi sembahyang tuh penting. Sembahyang tuh penting. Nyamunya mau penyembahyang insya Allah rumah tangga rohoi rahayu. Tiring ha rumah tangga tuh pengalahian dasar ketetapan penyembahyang. Karena punya orang penyembahyang udah mau bakal lahir. Ini kada malah bio kada. Inggih. Kada malah bio kada. Insya Allah kada mau pengalahian kada mau. Kada mau pengalahian orang ketujuh beribadah tuh. Nah dinta. Apalagi berimaman baginya di mana bakal lahir berimaman. Nah jadi satu. Nah yang kedua. Adapun syarat secara syar'an, secara fikih, secara agama, bukan secara bahasa. Syarat itu artinya ada dua kalimat, dua satar. Satu munya kada digawi, ya kalau ibadahnya kada sah. Cuma si syarat itu bukan daripada juzu si ibadah. Nah beda dengan rukun. Kalau rukun itu mirip lawan syarat. Pintangan satar awal, kalimat di pemulaan. Cuma satar saninya berbeda. Artinya rukun itu apa? Kayak Fatihah, rukuk, sujud, iktidal. Itu kan rukun sembahyang. Nah si rukun itu munya ditinggal kada sah juga. Mirip lawan syarat. Cobaan sembahyang kada beudu, cobaan sembahyang kada menghadap kiblat, cobaan sembahyang kada berfatihah, cobaan sembahyang kada rukuk, kada sujud, cobaan kada sah. Berarti syarat dengan rukun sama, munya ditinggal kada sah. Nah kada sah. Nah cuma bedanya di mana? Bedanya di satar sani, kalimat yang kedua. Rukun itu juzu ibadah. Kan Fatihah itu kan juzu ibadah. Rukuk sujud kan juzu sembahyang. Sedangkan udu itu udu sembahyang. Jadi udu itu bukan juzunya sembahyang. Nah itu bedanya. Cuma keduanya munya kada digawi, ibadahnya kada sah. Nah itulah kullu ibtiraq kullul istibah iftiraq. Setiap sama pasti ada beda. Di mana istibahnya, di mana samanya antara rukun dengan syarat, sama-samanya munya ditinggal kada sah. Kada beudu, kada menghadap kiblat, sembahyangnya dak sah. Kada berfatihah, kada berukuk, kada bersujud, sembahyangnya kada sah. Nah di situ istibahnya, iftiraknya di mana? Perbedaannya di mana? Kalau syarat itu bukan juzu sembahyang, ya Allah. Jadi udu sembahyang. Adapun fatihah, rukuk, sujud, iktidal, duduk itu juzu sembahyang. Nah itu perbedaannya. Nah oleh karena itu ada kaidah syarat dua buting di dalam Fathul Mu'in, Fathul Mu'innya kita paham, kita istinbat. Nomor satu, asyartu muqaddam ala rukni. Syarat itu pasti berdahulu atas rukun. Cucuk yang dibahas berdahuluan kitabus shalah itu pasti syarat
sembahyang. Kaina dulu belajar rukun-rukun sembahyang, karena kan asyartu muqaddam ala rukun. Syarat itu berdahulu atas rukun. Itu tabiatan, itu adatan. Secara tabiat, secara adat ngaran syarat pasti berdahulu daripada rukun. Satu. Yang kedua, kaidah yang kedua, asyartu mustamirun fihi. Syarat itu harus istimror. Syarat itu berkekalan fihi, di dalam rukun. Ini hebatnya syarat. Beudu. Beudu itu mana dahulunya udu lawan sembahyang? Udu kada mau sembahyang hanya beudu. Itu kada pintar. Atau sembahyang, rahatan sembahyang beudu, mau juga. Allahu Akbar. Ulihi 2 rakaat belum beudu jar bahasa beudu. Menyambung 2 rakaat kada mau. Nah, jadi udu pasti berdahulu pada sembahyang. Nah, udu itu mustamir, istimrar, berkekalan, kada boleh batal. Jadi mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum kada boleh batal udu. Nah, itu keistimewaan syarat. Jadi syarat itu ada 2 kaidah. Pertama, asyartu muqaddam ala rukni. Yang kedua, asyartu mustamirun fir rukni. Syarat berdahulu daripada rukun, maksudnya daripada ibadahnya. Kemudian si syarat harus berkekalan, ingat tetap ada di dalam rukun, yakni di dalam ibadahnya. Kada boleh rahatan beribadah melanggar syarat. Itulah keistimewaan syarat. Nah, kita lihat apa yuk syarat-syarat sembahyang. Nah, kita lihat. Ketahui olehmu, hai talib, wahai pelajar, bahwasanya syarat sah sembahyang itu ada 6 perkara. Nah, ini 6 perkara ini dibenahin nih. Dibenahin yang 6 nih. Itu kayak orang anak masuk sekolah juga. Apabila pendaftaran guru, apa-apa syarat masuk pesantren pian, ada syaratnya. Polisi gini, ada syaratnya. Itu tingginya sekian, munyarandeh jangan mendaftar. Kan itu biasanya ada syaratnya, kada mau kada ada syaratnya. Jadi syarat itu diperhatikan dahulu, jangan langsung beusali, jangan. Nah, yang pertama adalah 1 dari 6. Yang pertama, mengetahui akan masuk waktu. Makrifatu auqatis salah. Mengenal waktu-waktu sembahyang dengan yakin itu 100%. Daki 100%. Atau dengan zan itu 75%, keyakinannya 75. Karena zan itu yuhkam. Zan itu dijadikan hukum. Az-zanu yuhkam. Zan itu dijadikan hukum. Oleh karena itu ada istilah namanya zanul mukallaf. Sangka kuat itu kan 75. Kalau yakin itu 100. Nggih. 100 itu tak. Nah, jadi wajib mengenal. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, apa tuh di Quran tak? Faqimus sholata, dirikanlah kalian akan sembahyang. Faqimus sholata, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya sembahyang itu adalah kewajiban atas orang beriman. Kewajibannya kitaban mauquta, ai pardan mauquta, artinya keparduan yang diwaktukan, ada mikatnya. Oleh karena itu ada istilah lisalah itu bidayah wan nihayah. Sembahyang itu ada bidayah, ada nihayah. Ada awal sembahyang, ada akhir sembahyang.
Kalau kita belajar hadis, imbah Nabi kita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj nih. Ya, rukun Islam itu 5 Bu untung Rukun Islam itu 5: syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Nah, ini kita pecah 2. Sembahyang iman, syahadat dengan sembahyang kita ambil 2. Ini kewajiban yang 2 ini dimulai di mana? Di Mekah. Kalau pemulaan sekali iman Bang, iman pemulaan sekali-kali, mudahan mati beriman. Nggih, mati beriman. Jadi pemulaan sekali-kali iman. Ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun dilantik jadi nabi, dilantik jadi rasul, berapa tahun tuh si dia 10 tahun ada tak? Itu belum ada perintah sembahyang lagi 5 waktu. Isra Mi'raj aja belum. Kan Isra Mi'raj itu imbah meninggal Siti Khadijah, imbah meninggal paman Sidin Abu Thalib, ya kan? Umur Nabi ada satu riwayat 51 8 bulan. Ada riwayat selain itu. Inggih. Berarti kan kepala 5 sudah Nabi. Artinya jadi Nabi itu sudah 10 tahunan. Lebih sedikit. 10 tahunan sudah. Itu selama 10 tahun tuh iman, tauhid, akidah. Mudahan kita mati beriman. Iman tak? Nah, yang kedua, hanya perintah sembahyang apabila Isra Mi'raj. Nah, adapun puasa, apalagi zakat, lawan haji, ketiganya setelah Nabi kita hijrah di Madinah. Puasa mun kada salah kada hilap sama dengan zakat itu tahun kedua Hijriyah. Kemudian haji ada riwayat tahun ke-9, ada yang memadahkan tahun ke-10 Hijriyah. Berarti nang 3 buting itu tuh diwajibkan di mana? Di Madinah. Yang kita sembahyang lawan iman nih betatai. Bayang betatai. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah, tidaklah Allah Ta'ala liyudi'a imanakum, menyia-nyiakan iman kamu. Sekalinya di dalam tafsir, imanakum itu ay sholatakum, sembahyang kamu. Berarti dalil menunjukkan as-shalah itu kal iman, sembahyang itu seperti iman. Mengapa gerang? Karena iman dengan sembahyang keduanya di kota Mekah. Bahkan perbedaan orang beriman dengan orang kafir yang membedakan sembahyang. Berarti punya orang beriman kada sembahyang berarti mirip lawan orang. Cuma kada kafir Bang, cuma mirip. Munya maingkari kafir, munya kulir pasik. Napa kada sembahyang? Kulir jer, tawai pada wajib. Apa sih? Apa ada sembahyang? Ngapa sembahyang? Meluasi lubang burit. Itu bisa murtad tak? Menghina akan syariat Nabi. Jadi munyama ingkari kewajiban itu kafir. Jadi kada kegampangan sembahyang nih. Sembahyang nih iman. Nah, jadi oleh karena itu inilah keistimewaan sembahyang. Nah, setelah Nabi kita Isra Mi'raj, Jibril 2 hari turun berturut-turut. Mulai zuhur. Cuma si Jibril hari pertama si dia turun bidayatus shalah, seberataan di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu, subuh di awal waktu. Hari kedua turun pulang Jibril. Setiap 5 itu Jibril turun. Nah, cuma Jibril ini pulang turunnya landung. Nah, pegerang anu nihayah tuh melajari anu ujung sembahyang.
Nah, jadi punya ada orang sembahyang di ujung ada aja Jibril kawan. Gitu. Cuma jangan digarisi itu. Gitu. Nang langkar tuh di awal juga. Gitu. Undi aja kayak Jibril nah hari kedua aja. Gitu. Nah jadi hari kedua tuh Jibril di akhir. Cuma kada nang akhir nang parak sama sekali kada juga. Pinta. Nah, cuma nang kita sahid sembahyang itu ada bidayah, ada nihayah, ada mahdud, ada batasan. Ketika tuntung 2 hari, hari pertama di awal, hari kedua di ujung, di nihayah, maka Jibril berucap, wahai Muhammad, nggih artinya sembahyanglah kamu dengan umat kamu nggih antara waktu yang semalam dengan yang hari ini. Nah berarti sembahyang itu waktunya muasaan. Kada wajib pauran kada. Ya kan? Artinya muasaan. Jadi kita ini bersyukur rawan Tuhan. Bahkan di kitab itu wal hikmah pijal pi auqatis shalah. Hikmah pada waktu sembahyang itu izalatul malali lil insan, menghilangkan malas kulirnya manusia. Manusia ini bisa kulir ketika dibagi waktunya. Nah ini ke jam ini jam ke ini ke ini ke ini. Lalu manusia itu ada jeda tuh ada waktu fatrah. Jadi semangat pulang sembahyang, karena semangat pulang sembahyang. Nah, sama itu hikmahnya. Jadi kadang-kadang sembahyang tuh kali 5-nya dirait. Imbu sembahyang subuh berdiri langsung zuhur 4. Imbah 4 berdiri asar, imbah berdiri asar maghrib 3, berdiri pulang isya. Kali 5 waktunya digawi 17 rakaat. Mirip tarawih sudah imbah sembahyang subuh. 3 rakaat lagi tarawih. Jadi kena zuhur asar atau beunjun jadi gitu kan. Jadi jurang ada sembahyang kah? Aku jurang sudah. Apabila aku subuh, aku mau hutang itu kan. Itu tuh konakan lawan tantaran unjun aja gitu kan. Kada mau sama itu teh. Sembahyang itu ada waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ulun bersyukur sekarang alhamdulillah inggi ada HP, ada TV, ada jam, ada masjid langgar bermikrofon nyaring, ada Muslim Pro kah Muslim Bro kah? Bahkan HP itu kena ajannya. Nah, ajan sampai waktu ajan inya. Ampun HP dia sembahyang. Berarti nama masuk surga kena HP, orangnya kan neraka. Alhamdulillah bersyukur banget. Pang kita nang tadudi nih beri betajak bilah beri hendak sembahyang. Nah sudah. Maka tiada sah sembahyang seorang dengan ketiadaan salah suatu daripada keduanya. Nyak zan lawan yakin. Nih apa artinya? Yakni syak itu ragu itu kan pilihan hati sawa-sawa istiwa. Jadi at-taradud ala sawain ya. Ragu-ragu itu atas sama, itu namanya syak. 50-50. Masuk belum masuk. Masuk belum masuk. 50-50 ini namanya syak. Namanya sembahyang ragu-ragu itu kada sah. Nah, sambungannya kada sah. Jikalau kah? Kalau di kitab jikalau itu sakalipun. Cuma sini musanif membawa ibarat jikalau. Nyelau itu bisa jika bang. Cuma kalau lau gaya sekalipun. Cuma jikalau di sini bimakna sekalipun. Sekalipun jikalau gugur sembahyang, gugur itu artinya dikerja. Gugur sembahyang di dalam waktu sekalipun. Cuma inya waktu sembahyang
di dalam ragu sekalipun zuhurnya pukul 2. Kan pukul 2 limpat banget toh. Cuma inya ragu-ragu masuk belum, masuk dah sembahyang aja, tatap kadesah. Nah, disinilah di dalam kitab warakat, kitab usul fikih yang lain, jadi ada perbedaan ibadah dengan muamalah. Ada perbedaan hablun minallah dengan hablun minannas. Ada perbedaan antara vertikal dengan horizontal. 4 betakon vertikal tuh naik turun. Naik. Berarti hubungan kita dengan Allah disebut vertikal. Hubungan kita dengan makhluk horizontal. Jadi oleh karena itu buntungnya ngaran orang saleh, as-saleh man adda hukuk Allah wa hukuka ibadah. Ngaran perempuan saleh, salihah. Perempuan salihah, lain perempuan saleh bincong. Perempuan salihah. Perempuan salihah itu lawan laki taat, lawan Tuhan taat. Munya lawan laki aja taat lawan laki. Munya laki datang begawi kaos betis lawan sepatu tuh bini memaculakan. Adalah kayak itulah. Dedek saku nalih itu tak. Nih hilang sepatu laki kemana kandangnya? Itu tak. Abahnya datang dipaculakan kaos semua kayak raja banget gitulah. Itu tak. Hendaknya anak dilajari soal itulah anak bebinian gak dilajari. Jadinya kena munya kawin terlatih dan memaculakan salawar aja. Anu kaos betis tadi teh sandal tersalah. Selajur ada bapak juga. Terlatih deinya ya kala anu baju beudu sudah siap, sajadah sudah beurak ya kala tapi mandi anduk sudah ada. Memang kayak itu nang langkar tuh. Ini laki abut deng. Tapi mana tapi? Astagfirullah belum bertampas. Naumaya. Baju kaos mana baju kaos? Kandaknya tuh belipat sudah. Itulah. Jadi munya sembahyang laki itu Allah sembahyang tuntung sembahyang kipas angin dihidupakan bewirid subhanallah datang guguduh panas. Ini mahayal sebenarnya. Ini contoh. Marilah kita menghayal. Ini perempuan salihah tuh masya Allah selalu mencari keridaan laki, selalu mencari laki itu senang, ya kan? Bahkan kegampangan. Jadi cuma si bininya lawan laki langkar, cuma turun ke tanah kada bakar rudung, juhur asar kada sembahyang. Itu perempuan lain perempuan salihah, itu perempuan salah. Tertawa. kita paling. Bebiniannya masya Allah. Pokoknya sembahyang 5 waktu nih lawan kabliyah ba'diyah. Israk lawan dua-duanya. Tahajud lawan witir-witirnya. Kapalala kerja aku pulang. Sehari maulidan 3 kali, sidin kada kegampangan. Laki memberi maras di rumah menyangai iwak karing saurangan. Bini makan hadangan, makan daging, datang ke rumah abahnya sudah makan, hanyar makan, iwak apa? Karing, ulun abahnya daging, ajar. Lawan Tuhan oke, lawan laki pulang kada oke. Kada kayak gitu agama melajari. Kita nih ada hubungan ke Allah, ada hubungan ke laki, ada hubungan ke bini, ada hubungan ke anak cucu, ada hubungan ke guru, ada hubungan ke murid, ada hubungan ke tetangga. Kita ada 2. Ada vertikal, ada horizontal, ada hablun minallah, ada hablun minannas, ada ibadah, ada muamalah. Nah, dengarakan ulun, apa perbedaan ibadah dengan muamalah? Kalau muamalah satu aja, nafsul amri. Yang penting gugur secara kenyataan. Nafsul amri. Sekalipun kadeda zanul mukallaf, sekalipun kadeda sangkaan, cuma nafsul amrinya iya sah. Sah muamalahnya, sah akad nikahnya, sah jual belinya.
Yang penting nafsul amri. Nafsul amri. Ada maling mencuntan sandal, datang di saruan Isra Mi'raj. Betihoy bulik berukuk si maling. Lalu batakun si abahnya maling. Abahnya maling ini maling juga. Umpama nih kan ulun mulai contoh terserah ulun ulun kalau ampun kisah. Inta, wah jabul nih. Apa nih jabul nih? Abah kan beri duit. Anu bahaya tadi ulun menjuhut sandal urang. Sandal apa? Sandal no era. Itu sandal abah. Rupanya maling mencuntan ampun maling. Minta. Itu nakai taulah abah manukarakan macangan ikan. Cuma abah mah nyari tulak saruan. Mana sandalnya? Sudah ulun jual. Pertanyaan, sah kada jual belinya? Soh. Sekalipun waktunya menjual, inya menyangka ampun orang. Kada penting zanul mukallaf. Yang penting nafsul amar, sah, sah. Berbeda dengan ibadah dua. Satu nafsul amar kayak muamalah, yang kedua harus ada zanul mukallaf. Paham insyaallah? Harus ada. Yakin sembahyang 75%. Nah jam tangannya jam 1 jam 1 juhur dah. Allahu Akbar, yakin. Tuntung salam, datang bini, abahnya, songsongnya pang sembahyang juhur. Jam berapa gerang? Hanya jam 11. Di jamku jam 12. Tadi anak pian memutar. Memutar. Jadi nafsul amarnya kadeda biar ada zanul mukallaf. Karena inya maiti hijam, tetap kada sah. Atau kita paling biar nafsul amarnya pas. Sembahyang zuhur memang pukul 2. Cuma waktu sembahyang masuk belum, masuk dah sembahyang, tetap kada sah. Jadi oleh karena itulah perbedaan ibadah dengan muamalah. Jadi penting banget ingatakan bontonglah al ibadah muqaddamatun ala muamalah. Dalilnya di dalam Sunan Abi Daud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat Nabi masuk ke masjid, itu disuruh Nabi dulu sembahyang tahiyatul masjid. Imbah tahiyatul masjid hanyar apa nang dipandir lawan Nabi, memberi salam ke Nabi. Ini masuk masjid langsung hendak mendatangi Nabi, sholli tahiyatul masjid. Imbah tuntung tahiyatul masjid hanyar datangi Nabi. Nah ini dalil adab ziarah ke makam Nabi kita Muhammad. Mudahan kita ziarah ke Madinah, mudahan kita ziarah ke Mekah, mudahan kita umroh haji, mudahan kita sampai ke kubur Nabi Muhammad. Jadi di antara adab-adab ziarah ke Madinah, ke kubur Nabi Muhammad, itu usahakan masuk masjid itu gawi tahiyatul jaka bahari, belum antri raudhah. Itu sebenarnya susunannya masuk raudhah, lalu sembahyang di situ, hanyar keluar bilok kiri ke baki liwat babu salam. Nah hanyar assalamualaikum ya Rasulullah. Nah pegeran dulu ke Tuhan dulu hanyar ke Nabi Muhammad. Itu sama itu di kitab. Cuma nang langkar tuh kita ziarah hendak 5 kali sehari, itulah tuntung sembahyang, tuntung juhur, tuntung asar, tuntung maghrib, tuntung isya, tuntung subuh, sekalian tuntung bawa ziarah. Cuma agak padat pang imbas sembahyang tuh padat, karena orang pada-padanya imbas sembahyang tuh ziarah. Teganal bang pahalanya, tasasak. Hendak talapang lalakiannya tuntung duha lawan tuntung tahajud malam itu talapang sedikit. Jadi kayaknya turun pada gadung sembahyang duha di Masjid Nabawi, tuntung sembahyang duha baca Quran, lalu ziarah. Nah tuntung duha lawan tuntung sembahyang malam tahajud. Mudahan sampai ke Madinah. Jaga ini punya ibadah kita bagus, muamalah kita bagus. Nya fikih itu kan 4, ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Berarti ibadah hanya munakahat.
ibadah hanya muamalah. Insya Allah badagangnya, bahumanya, insya Allah bagus. Asal kita lawan Tuhan bagus. Baguskan hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah membaguskan hubungan kita dengan makhluk. Kuncinya Allah. Kuncinya Allah. Manusia sekarang mencari rezeki kahulu kahilir, cuma mereka jauh daripada Tuhan yang memberi rezeki. Lucu kalau tak. Aturannya yang diparah itu ampun rezeki, bukan mengapung rezeki. Ini punya parak lawan ampunnya. Nah, bigairi hisab kadeta hitung, kadeta hitung. Jadi hidup nih mudahan cerdas. Tinggi ibadah bontong ibadah tuh nomor one. Talabul halal itu faridah, cuma ba'dal faridah, ya kah? Idza qudiyatis shalah hanyar pantasiru fil ardi hanyar wabtagu min fadlillah. Tuntungakan dulu sembahyang, hanyar berpikir dunia, jangan dunia tak tinggal sembahyang, rugi. Cucuk kada berberkat tuh, cucuk kada berberkat tuh, jaga sembahyang. Nah sudah. Maka adalah awal waktu zuhur, ya kah? Itu apabila gelincir matahari daripada sama tengah langit, dan akhirnya hingga jadilah bayang-bayang suatu sama sipah. Sipah kah? Sipah. Sipah itu bahasa orang Bahari, barangkali diambil kata-kata masapah. Masapah itu artinya jarak, lain daripada bayang-bayang rambang. Rambang itu ya nang mustawa, istiwa. Istiwa itu ya rambang. Rambang itu bayang-bayang yang sama. Ada kalau waktu istiwa aja. Nah, gitu. Ini tongkat ulun nah, kan tongkat ulun ini beambayang. Beambayangnya itu apabila mulai bidayah juhur, mulai tergelincir arah ke timur, berarti dalil matahari sudah kemana? Ke barat. Matahari sudah ke barat. Itu di Quran tentang lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah masyriq dengan maghrib. Mengapa Tuhan menyambut masyriq dengan maghrib? Kadedakah utara lawan selatan? Allah hendak memuliakan perjalanan matahari. Karena matahari itu tidak berjalan ke utara dengan selatan, timur dengan barat. Timur itu disebut masyriq. Masyriq itu syuruk, timbulnya matahari. Maghrib itu gurub, tinggalamnya matahari. Nah, kelaluan matahari itu disebut namanya garis katulis tiwa. Paham juga kan? IPA SPR. Ya kalau bontong ulikan itu kan ada kutub utara, ada kutub selatan. Paham? Allah menyebut timur, Allah menyebut barat. Sebenarnya utara selatan pun milik Allah. Keduanya itu babul iktifa namanya, milik Allah. Mengapa Tuhan sebut? Karena Allah hendak memuliakan matahari. Mengapa matahari mulia? Karena matahari itu jadi waktu sembahyang. Dengarkan ulun. Asyamsu afdalu minal qamari. Matahari lebih mulia daripada bulan. Mengapa? Karena matahari itu dipakai ibadah sembahyang. Zuhur gelincir matahari. Asar mukaranah, muasarah, parak tinggalam matahari. Maghrib tinggalam sebiji matahari. Isya hilang cahaya merah matahari. Subuh timbul fajar matahari. Matahari. Berarti sembahyang tuh tak pakai banget matahari. Kada makai bulan, untungnya kada makai bulan. Kalau bulan itu puasa, hilal hidup satu. Idul Fitri, hilal hidup satu. Jadi oleh karena itu sekali lagi matahari lebih mulia pada bulan, karena matahari itu jadi waktu sembahyang.
Nah, gitu teh. Nah, apabila ambayang itu kaina sama dengan jarak tungkat, sipah masapah sama tungkatnya umpama 3 kilan ambayangnya. Nah, apalagi panjang pada ambayangnya, panjang pada tungkat sekilan, itu nyata banget matahari itu gugur banget ke barat. Wah, itu asar, itu tuh asar bener itu tuh. Nah, terus dan awal waktu asar itu apabila lebih sedikit bayang-bayang dari sipah tuh jarak buntunglah dabit jarak, asalnya masapah lalu dibuang sako, lain daripada bayang-bayang rambang tadi ya mustawa, bayang-bayang istiwa, dan akhirnya hingga masuk matahari sebiji. Udah ngarakan ulun, matahari itu buntung ai di maghrib munya masih belum tinggalan bubulatannya, masih asar masih aldoan, bukan kaldoan, paham? Jadi munya matahari itu masih mencongol lagi, sedikit ada matahari mencongol bubulatannya, itu masih asar tak? Munya mau tinggalan apa raya sudah maghrib toh, minta paham buntung lah. Apakah banyak banget nih lelaki bebini ini mahadangi matahari tinggalan. Apa ngarannya orang wah ini, apa ngarannya? Bangsat. Apa ngarannya? Songset. Pandangan gua bangsat tadi. Bangsat aja mau nyakar di maghrib. Bebini lelaki itu kan, di mana tuh bebini lelaki tuh? Di pelabuhan, di pinggir pantai, di higa pahumaan. Aturannya tuh lah, kita ini berpikir lah, matahari itu tinggalan, matahari itu waktu siang. Munya tinggalan malam, munya timbul siang. Sadar kada sadar, aukatuna itu amfusuna, aukatuna akmaruna. Waktu itu ya diri kita, waktu itu ya umur kita. Berarti habis waktu, habis diri, berarti habis waktu, habis umur. Seharusnya berpikir manusia ketika tinggalan matahari, berarti umur kita habis sehari. Biasa pulang isok. Aturnya sadar berpikir, aku ini belum maghrib, matahari tinggalan, aku gin macangan dikubur. Kehendaknya sama itu berpikir. Cuma ngalihai ngaran dihiga jagong, dihiga pintol bakso, dihiga gitar, dede ingat lagi penglawan mati itu. Into karena dikubur untuk ada bakso. Paham? Into bukan dilarang, nang dilarang itu kada bemaghrib. Amai untung lah. Ayo jadi pinggir pantai, ayo jadi pinggir perumahan, ayo jadi pinggir pelabuhan, ayo cuma jangan kada maghrib. Si anu tuh bang guru di rumah ada maghrib sama, nya kada maghribnya gitu di sahid, bukan di pinggirnya tuh kada. Kena salah paham pulang. Si anu tuh bang di rumah aja kada sembahyang maghrib sama gitu nah. Ah dia tetap sudah. Dan awal waktu maghrib itu apabila masuk matahari sekalian tuh kursun tuh bebulatannya, nah, sekalian, dan akhirnya hingga syapak yang merah, artinya hilang syapakul ahmar. Syapakul ahmar itu warna merah, syapakul ahmar. Inta jar urang bahari itunya bujur kadenya wallahu alam panglah munya habang di barat tuh isuk hari panas jar. Isuk hari panas, sekalinya hujan nah isuknya. Musim hujan. Dan awal waktu isya itu apabila hilang syapak yang merah. Syapak tuh cahaya buntung lah.
cahaya merah, dan akhirnya hingga terbit fajar shadiq, yaitu apa itu bacaannya tuh? Apa Iqbal? Kurus kah? Garis kah? Hah? Apa tak? Apa bacaannya? Malayu bahasa Bahari pulang leh, yaitu ayo pang utak banyak. Napa jar? Gores. Nah, gores. Ya, ikam tanggung jawab lah. Yaitu gores yang sangat terangnya. Gores itu cahaya itu nah. Nah, dinten nah. Dinten. Oleh karena itu Bu Untung ingatakan Bu Untung lah, mengapa bintang-bintang itu gambarnya segi apa itu? Segi 5, rigid 5. Itu sebenarnya goris cahayanya bentuk segi 5. Padahal bintang itu bulat. Bintang itu bulat. Nang nyata dulu matahari itu bintang, buka katrun nada asyamsu kaukabun nahariyun. Matahari itu adalah bintang siang. Ulun 4 betakun, matahari itu bulat segitiga, segi berigit 5 bulat. Nah, kaukabun lailiyun, bintang malam pun bulat juga kayak matahari. Oleh karena itu di dalam balagah husnus siyagah, bintang itu seperti anggur. Ulun 4 betakon, anggur tuh bulat gak? Nih, bulat. Cuma mengapa orang menggambar bintang tuh kayak gambar siapa kawan SpongeBob tuh siapa ngarannya? Jangan kisah ada tahu. Yang kawannya SpongeBob tuh siapa? Patrick itu kan kepala 1, tangan 2, betis 2. Jadi segi 5. Itu sebenarnya gores cahaya. Gores. Jadi bintang itu gores cahaya. Sebenarnya kalau kita paraki aslinya, bintang itu nang kayak genggam ulun nih itu nah. bulat gitu nah, bulat nih ganggang. Cuma goris cahayanya dinto, lalu timbul diulah bintang itu sama itu. Paham buntung lah? Nah, jadi fajar shadiq itu goris cahaya. Nah, sudah. Nah, apalagi tak yang sangat terangnya melintang di tepi langit. Di tepi langit itu ya di ujung langit. Orang menyambat cahaya siang bang sudah. Dan dahulunya fajar kadzib, yaitu goris yang lanjut kemudian menggiring akan dia oleh kelam. Kelam itu kadab, naranya gin kadzib. Kadzib itu tarang. Imba tarang sekalinya kadep, hai dusta. Kalau fajar kadzib tarang selajur siang, itu namanya shadiq. Jadi fajar itu ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ada satu riwayat Nabi Muhammad itu lahir antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Nabi Muhammad itu di tengah-tengah. Jadi siapa yang mencintai Nabi Muhammad fahuwa shadiqun. Siapa yang mendustakan Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir dengan Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad, fahuwa kadzibun. Cocok Abdul Muthalib kayaknya Nabi Muhammad bermimpi keluar di sulbi sidin, rantai ke masyrik, ke maghrib, ke langit, tembus ke bumi. Sakanya rantai nang 4 itu menjadi satu. Iba menjadi satu, plang jadi batang pohon nang rindang nang berbuah luar biasa. Berarti dalil Nabi Muhammad itu jadi pohon bisa, jadi rantai biasa bisa. Siapa yang dapat rantai? Yang mendustakan Nabi Muhammad. Siapa yang dapat pohon? Siapa yang dapat buah? Siapa yang bernaun di pohon? Orang yang beriman mencintai Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad lahir antara Fajar Shadiq dengan Fajar Kadzib. Paham buntang? Nah, itu istimewanya Nabi Muhammad. Dan awal waktu Isya, nah akhirnya, yaitu apabila hilanglah syapak yang merah dan akhirnya hingga terbit fajar. Sudah mana nih? Oh, dan awal waktu subuh itukah? Bujur malambat dituntung. Dan awal waktu subuh yaitu terbit fajar shadiq dan akhirnya hingga terbit matahari. Matahari itu biar sedikit timbul, kada pasti sebiji bebulatan. Ini matahari nah timbul di ufuk timur sedikit timbul bulat sedikit. Kalau asar tunai, kalau subuh kodok. Kada menghadang sebigian keluar kada. Paham buntang? Kayak apa nih? Nah itu nah kau lah melihat. Ini itu nah. Ini gunung nah. Ini matahari mencungol tuh mengkode sudah. Parai sudah. Jadi matahari jangan sampai keluar sedikit dia, itu mengkoda. Mengkodok. Beda dengan asar. Kalau asar tinggalam sedikit itu masih tunai. Kalau subuh sedikit keluar kodok. Mudahan paham. Nah, dinta. Nah, kemudian yang kedua menghadap kiblat. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah.